Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta ditunggu video terbaru selanjutnya. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Danu, balik lagi di konten gue Libom Review, hashtag Libom Review. Kali ini gue lagi ada di mana? Kali ini gue lagi ada di Gias 2022. Ini diselenggarakan di ICE BSD City Tangerang. Gimana keseruannya? Langsung aja kita cek ya. Hyundai Stargazer bisa jadi pilihan baru bagi konsumen di Indonesia yang menginginkan sosok mobil low multipurpose vehicle, MPV, atau sudah merasa bosan dengan beberapa mobil yang ada. Ya, di kelas low MPV ini pasarnya cukup besar dan peminatnya cukup tinggi, seperti Toyota Avanza, Daihatsu Xenia, Suzuki R3, Mitsubishi Xpander, dan Nissan Livina. Hyundai Stargazer memiliki 4 varian, yaitu Active Style, Trend, dan Prime. Tentunya akan sangat berbeda, namun yang paling komplit adalah tipe Prime. Secara tampilan luar, desain Hyundai Stargazer ini memang sangat eye-catching dan berbeda dari low MPV pada umumnya. Lihat saja pada bagian kaca yang lebar dan bonet depan dibuat landai. Bentuk seperti ini disebut agar mobil memberikan kesan aerodinamis, sehingga saat mobil dipacu, maka akan lebih mudah memecah angin. Hal menarik lainnya yaitu penggunaan lampu LED dan daytime running light yang dibuat melintang dari kanan ke kiri. Demikian juga pada bagian lampu belakang yang terlihat seperti huruf H, sehingga tampilan mobil kala malam hari jadi lebih indah. Alhasil, ketika mobil dipacu saat malam hari, mobil ini akan terlihat berbeda. Konon, dengan desain lampu yang memanjang melambang garis khatulistiwa, sehingga Hyundai Stargazer jadi Indonesia banget. Hanya untuk desain eksterior depan dan belakang, seperti Hyundai Stargazer itu subjektif. Bisa saja ada yang suka atau tidak. Itu semua tergantung selera. Hyundai Stargazer juga terlihat menarik berkat penggunaan velg alloy berukuran 16 inch dengan desain futuristik. Dimensi Hyundai Stargazer lebih melar daripada mobil low MPV lainnya. Memiliki panjang 4.460 mm, lebar 1780 mm, tinggi 1690 mm, dan jarak sumbu roda 2780 mm. Di bagian interiornya, ketika berada di kabin, area yang pasti langsung terlihat yaitu pada bagian dashboard. Instrumen cluster dan head unit terkesan memaksa agar menempel pada dashboard. Ditambah warna tidak senada. Belum lagi tambahan dashboard ini tidak memberi kesan mewah karena masih terlihat bermaterial plastik. Pada di beberapa bagian sudah kulit. Tapi tentu saja bentuk dashboard ini sekadar soal selera. Belum tentu semuanya sepakat. Buktinya desainer Hyundai tetap menerapkannya. Itu tandanya mereka sudah melakukan berbagai survei dan revisi sebelum akhirnya disetujui untuk dicetak. Namun begitu, tentu saja masih banyak lagi yang cukup menarik pada Hyundai Stargazer, seperti head unit dengan layar sentuh berukuran 8 inch, masih mudah dijangkau pengemudi, termasuk putaran volume yang cukup terjangkau oleh pengemudi, dan itu dipikirkan sang desainer. Kemudian head unit ini sudah memiliki konektivitas smartphone baik Android maupun iOS. Untuk menyalakan mesin cukup menekan tombol start-stop. Kemudian posisi lingkar kemudi bisa disetting berkat tilt steering agar memastikan pengendara nyaman saat berkendara. Lingkar kemudinya dilengkapi sejumlah tombol, baik untuk mengatur audio, menyeting digital instrument cluster, hingga mengaktifkan fitur cruise control. Mobil ini juga dilengkapi AC digital, tuas transmisi mirip mobil Eropa, cluster instrumen digital dengan ukuran 4,2 inch, hingga ambient mode light.
Yang tak kalah menarik dari Hyundai Stargazer ini yaitu ruang penyimpanan yang cukup banyak, termasuk small tray, cup holder, extra pocket, dan picnic table di baris kedua. Bahkan untuk menyimpan lebih dari 15 botol di dalam Hyundai Stargazer, mulai dari depan hingga belakang. Dapat mengisi daya smartphone dengan memanfaatkan fitur wireless smartphone charger. Namun bisa juga menggunakan soket USB dan slot 12 volt yang tersedia di semua baris. Tak perlu dicatat, sebaiknya cukup menggunakan soket USB daripada slot 12 volt, karena saat ini lebih banyak digunakan dan lebih praktis. Hal minus dari interior mobil ini, meski Hyundai Stargazer tipe Prime sudah termahal, namun nyatanya belum dilengkapi rem jari seperti yang ada pada kompetitor. Satu hal yang cukup menarik perhatian yaitu keberadaan jok captain seat. Saat menjadi penumpang dengan duduk di baris kedua, jok captain seat membuat kita jadi merasa lebih privasi. Selain itu, adanya armrest atau sandaran tangan, jadi terasa lebih nyaman. Ditambah headroom dan legroom yang sudah sangat baik sehingga terasa lapang. Dengan adanya captain seat, penumpang yang hendak duduk di belakang dapat melangkah lebih leluasa lantaran akses lebih lebar sehingga memberikan rasa nyaman. Jok captain seat Stargazer juga dilengkapi fitur maju mundur. Untuk mendapatkan jok captain seat, setidaknya konsumen harus menambah kocek hingga 1 jutaan. Hyundai Stargazer sudah dilengkapi teknologi inovatif yang disebut Hyundai BlueLink. Fitur ini merupakan sebuah connected car service yang memungkinkan pengguna untuk selalu terhubung dengan mobil mereka melalui smartphone. Berkat Hyundai BlueLink, pemilik Stargazer akan merasakan banyak manfaat, seperti mengetahui kondisi kendaraan terkini, menghidupkan atau mematikan mesin, mengatur suhu kabin, mengunci atau membuka kunci pintu, menyalakan klakson, menyalakan atau mematikan lampu, termasuk mengetahui di mana kendaraan diparkir. Mobil ini juga dijejali beberapa fitur menarik lainnya, seperti tombol SOS atau Emergency Assistant dan Roadside Assistant. Fitur-fitur unggulan lain dari Hyundai BlueLink juga meliputi remote engine start atau stop, climate control, remote door lock atau unlock, remote horn and light control, dan mengetahui lokasi parkir mobil melalui Find My Car. Hyundai sudah dilengkapi fitur keamanan, termasuk Hill Start Assist Control, yang dapat mencegah kendaraan mundur saat menyalakan mesin dari posisi berhenti di tanjakan. Ada juga Forward Collision Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Lane Following Assist, Blind Spot Collision Avoidance Assist. Berada di balik kemudi, kita cukup menekan tombol start-stop, maka mesin akan menyala dengan suara lembut. Kabin cukup kedap. Kemungkinan peredam yang dipasang sangat rapi dan bagus. Saat pedal gas diinjak, impresi mobil ini cukup responsif. Saat melintas di jalan tol, jiwa ingin menggembir sampai kecepatan tinggi sangat tergoda. Kenyamanan Hyundai Stargazer tak lepas dari settingan suspensi yang digunakan. Seperti pada bagian depan dipasang double wishbone dan belakang torsion beam. Secara keseluruhan, soal performa mesin ini sudah cukup baik. Tentunya ini tidak lepas dari jantung pacu yang dibenamkan berupa mesin yang sama seperti Hyundai Creta, MPI 16 volt dengan konfigurasi 4 silinder berkapasitas 1497 cc. Dengan mesin tersebut, tenaga yang dimuntahkan mencapai 113 TK pada 6300 rpm dan torsi 4500 rpm. Tenaga mesin ini disalurkan menjadi transmisi otomatis yang mereka sebut Intelligent Variable Transmission untuk pergerakan roda depan. Oke, ini bagian interior dari Stargazer, Hyundai Stargazer. Ini bagian setirnya nih. Oh, dia agak kecil ya bagian setirnya. Nah, kita lihat bagian door trimnya dulu. Ini bagian door trimnya. Di sini hard plastik, di sini hard plastik tapi ada aksen kayak kulit-kulit gitu warna hitam dan stitching abu-abu. Nah, di bagian sini nih soft touch,
kulit. Ini bagian stitchingnya abu-abu juga. Dan di sini ada handle pintunya, dia warna silver. Nah ini ada bagian kacanya sudah electric mirror semua, dan bagian kunci pintu dan bagian kaca spion juga sudah elektrik. Nah sini bagian kisi-kisi AC, dan di sini ada slot penyimpanan kecil. Di sini ada start-stop engine-nya. Bagian kaki juga lapang ya. Nah, ini bagian speedometer ya. Ini bagian speedometer full digital panel. Kalau misalkan ada pintu yang kebuka, dia menandakan bahwa merah-merah dan atau gambarnya agak, dan pintunya kebuka, misalkan ada yang kebuka maka dia kebuka. Bagian setirnya, dia ada terintegrasi sama multimedia bagian tengah, ada turn-up mode dan ada volume besar kecilnya dan ada telepon. Bagian kanannya terdapat logo Hyundai bagian tengah dan dilengkapi dengan airbag untuk bagian klaksonnya. Nah, dia ada aksen-aksen silver gini, dan di sekeliling setirnya dia kulit warna hitam, stitching hitam juga. Ini bagian multimedia bagian tengahnya, ada radio, media, dan ini untuk on off nya, dan ada SIG track setup, dan ada 2 kisi AC, dan ada tombol hazard di bagian tengah. Dan di sini juga bisa jadi laci penyimpanan ya. Dia menjorok agak dari tengah ke kiri, bagian kiri. Bagian tengahnya ada warna silver gini, silver abu-abu. Dan di sini hard plastik. Ini untuk pengaturan AC, ini untuk joknya, dan ini AC-nya. Nah, bagian bawah juga dilengkapi dengan USB dan 12 volt. Dan ada laci penyimpanan juga, dan didasari kayak karpet warna hitam gitu. Nah, ini kondisi untuk bagian dashboard. Nah, ini ada kayak sebuah penyimpanan juga sih bagian depan, dan ada kisi-kisi AC dan dilengkapi dengan airbag. Dan itu ada kisi-kisi AC juga di bagian kiri yang kita buka ininya. Nah, ini untuk transmisinya dia otomatis PRND, ada drive mode, dan bagian tengah sini juga ada. Nah, dia ada aksen silver gini ya, bagus. Nah, di sini bagian tengah ada cup holder yang dilengkapi dengan cahaya ya, warna biru. Jadi menambah kesan mewah dan futuristik. Di sini untuk handle rem tangan, di sini ada handrest kulit, stitching warna hitam. Dan bisa dibuka, dan di dalamnya juga dilengkapi kayak karpet gitu warna hitam dan cukup lega. Nah, ini bagian joknya dia warna hitam abu-abu bermotif. Nah, untuk bagian door trim sama ya, bagian kirinya juga ada handle pintunya yang model silver, dan ada audio dan laci penyimpanan, cup holder 2. Nah, ini bagian atasnya. Oh, ini penyimpanan card holder. Nah, di sini ada lampu ya, pengaturan lampu SOS. Di bagian kirinya, nah ada kaca, belum dilengkapi lampu. Nah, ini ada kisi-kisi AC yang menjorok ke bagian pengemudi dan bagian samping pengemudi sebelah kiri. Nah, ini bagian sisi pengemudi bagian kedua. Nah, ini bagian door trimnya, dia handle warna silver. Ada cup holder yang cukup besar di bagian kanan, dan electric mirror. Ini juga sebagai laci penyimpanan juga bisa ya ini, dan gede banget. Di sini hard plastik, dan di sini ada soft touch, bagian soft touch, dan ada stitching warna hitam. Dan di sini sudah ada audionya, dan ada cup holder di bawah, ada cup holder 2, dan ada laci penyimpanan. Nah, ini untuk view dashboard dari bagian belakang.
Nah, di bagian jok depan belum dilengkapi laci penyimpanan, tapi di bagian kiri sudah dilengkapi laci penyimpanan. Di bagian tengah ada dua tombol charge untuk daya baterai dan ada laci penyimpanan. Dan ada tulisan Stargazer dan full dilengkapi karpet berwarna hitam. Di bagian sisi kirinya sama ya, ada cup holder dan lebih besar. Terus ada laci dan ada tuas pembuka pintu dan laci penyimpanan dilengkapi cup holder. Ini bagian atasnya terdapat 4 isi AC dan bisa diatur untuk suhunya. Dapat pegangan tangan. Dan untuk bagian atasnya cukup lega, malah sangat lega. Nah, ini bagian belakangnya dari Stargazer. Nah, bisa dibuka. Masih lurus ya ini? Rata semua sampai bangku depan, Pak. Dan dia ada 3 baris bangku. Jadi bisa 6-7 seater. Bagian belakangnya juga luas ya, dan dilengkapi dengan karpet berwarna hitam bagian belakangnya. Sekian video dari gue, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nantikan video gue terbaru selanjutnya. Terima kasih.